Kakak tidak bilang ini bukan dengan, berapa berapa banyak harta yang kita sedekahkan gitu, namun seberapa ikhlas kita melakukan, semaksimalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan barang saja kepada orang lain gitu, maka berikanlah apa yang kita sukai juga gitu. Apa yang kita sukai ini kita dari semua, jangan sampai kita memberikan ketimun bungku gitu ya. Oh, karena kita tidak suka ini maka kita berikan kepada orang lain, maka itu tidak menunjukkan rasa cinta. Itu kebaikan, namun tidak maksimal. Itu tidak dikatakan keburukan ya, itu kebaikan, namun tidak maksimal. Maka maksimalkanlah cinta kita pada tiap-tiap hal yang kita lakukan gitu. Banyak hal yang bisa kita lanjutkan, kita tunjukkan kepada cinta. Entah itu ibadah-ibadah wajib kita, sholat-sholat sunnah kita gitu, qiyamul lail kita, atau puasa kita, atau sedekah kita, atau jihad-jihad kita, atau paling tinggi adalah dakwah-dakwah kita. Karena dakwah dan juga jihad itu adalah pengorbanan terbesar kita terhadap agama ini. Ketika kita berdakwah, ketika kita berjihad, maka itu kita sudah memutuskan untuk memberi lebih banyak. Kita memberi lebih banyak, berarti kita mengerjakan cinta lebih banyak. Ketika kita memberikan lebih banyak, maka kita menghadirkan cinta kepada diri kita sendiri ya. Kita sedang menumbuhkan cinta itu kepada diri kita sendiri semakin besar. Semakin besar sehingga kita terus mencintai dengan semuanya gitu. Dengan apa yang kita beri, kita terus mencintainya. Begitulah cinta itu ketika kita kerjakan secara maksimal. Begitulah ketika kita ingin menunjukkan seberapa besarnya cinta kita kepada Allah. Maka lakukanlah hal-hal secara maksimal dan sebaik-baiknya perkara. Mungkin itu, Ais. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari penjelasan Kakak tadi dapat dipahami bahwa bentuk cinta kita kepada Allah adalah pada saat kita melakukan sesuatu dengan penuh keimanan dan kesadaran bahwa kita mencintai Allah. Nah, dengan begitu kita akan maksimal dalam mencintai Allah. Nah, bentuk cinta yang baik itu adalah apabila kita ingin orang lain itu senang dan eh, apa yang kita lakukan itu pun bisa membuat kita senang juga. Nah, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu setelah kita melakukan atau eh, melaksanakan bentuk-bentuk cinta kita kepada Allah, nah menurut Kakak apa aja manfaat dari yang kita lakukan tadi atau manfaat bagi seorang Muslim jika dia mampu meningkatkan rasa cintanya kepada Allah, Kak? Manfaat ya. Jika kita memikirkan manfaat ya, kalau manfaat ini biasanya lekat dengan kata pamrih. Kalau kakak. Namun ketika kita mencintai Allah, kita sudah tak mengharapkan hal-hal lainnya. Kita tidak mengharapkan hal-hal lainnya selain cintanya Allah. Maka ketika kita memikirkan bagaimana manfaat mencintai Allah, mungkin ya kalau kita pikirkan kalau kita mencintai, kalau anak-anak SD kan diajarin gitu. Kalau mencintai Allah nanti akan masuk surga. Kalau mencintai Allah, kita nanti akan dibangunkan rumah di surga. Atau nanti kita akan dimudahkan perkara-perkara kita ke depannya. Apakah itu boleh? Boleh, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan gitu. Namun ada tingkat yang lebih tinggi. Ketika kita tidak memikirkan apapun balasannya di akhir. Kita tidak akan memikirkan apa yang akan kita dapatkan. Kita terus berpikir apa yang bisa kita berikan tadi ya. Kalau kita terus memikirkan manfaat ya, karena ketika kita memikirkan hanya manfaat, ketika kita sudah melakukan cinta tadi, maka ketika kita belum mendapatkannya, kita akan kecewa. Kok belum ya kita mendapatkan, katanya kalau kita melakukan ini, nanti kita bakal dapat ini gitu. Maka ketika kita akan pamrih, kita akan perhitungan. Ketika kita melakukan semuanya karena ada hasil yang itu. Namun berbeda halnya ketika tadi yang kita lakukan itu adalah cinta tadi. Karena tadi konsepnya cinta itu mengerjakan dan banyak memberi ya, kita tidak berpikiran akan mendapatkan apa selain cintanya Allah kepada kita. Sama halnya seperti kita mencintai orang tua kita ya gitu. Kita mencintai orang tua kita itu karena kita mencintainya gitu. Dan kita berharap beliau mencintai kita juga. Soal mau dibelikan motor atau mobil, mau dikasih jajan berapa juta, kita tidak memikirkannya lagi gitu. Yang kita pikirkan gimana orang tua kita itu bisa sehat, gimana orang tua kita itu bisa bahagia,
Gimana keluarga kita itu terus rukun. Karena kita ingin menghadirkan cinta yang nyaman tadi. Kita tidak memikirkan lagi apa yang kita dapatkan. Kita terus berpikir bagaimana caranya agar orang tua kita merasakan cinta kita dan lainnya. Kita sudah berpikiran hal-hal yang seperti itu. Itu ketika kita bertanya tentang apa ya manfaat untuk mencintai. Tapi kalau mungkin namun ya, untuk manfaat yang bisa kita lihat lah ya, atau bisa kita lihat dan kita rasakan ketika saling mencintai, maka konektivitas kita ya mungkin. Konektivitas kita terhadap Allah akan lebih mudah dan cepat. Ibaratnya orang dalam ya, kalau kita udah terlalu dekat sama seseorang gitu ya, kita akan mudah gitu ya. Akses kita semakin cepat. Maka ketika apapun terjadi dalam hidup kita, kita akan sangat mudah untuk tahu mau pergi kemana. Kita sudah tahu mau pergi kemana, mau berpulang kemana, karena kita punya Allah dan hal lain yang kita hadapi sangatlah kecil dibandingkan kecintaan kita kepada Allah. Karena tadi lagi-lagi kita sudah mencintai, jadi kita udah mudah aja kepada Allah gitu. Apapun yang kita hadapi di depan itu, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, akan terasa kecil. Terhadap apa? Terhadap cinta kita kepada Allah. Ketika kita mencintai sesuai, kita akan memberikan semuanya benar-benar semuanya dengan kerelaan serela-relanya. Dari kakak bilang ya, kita akan memberikan 100% diri kita. Kalau bisa 1000% gitu. Atau 1.000.000% dan lain-lainnya gitu. Kita akan memberikan, kita akan ridho dan ikhlas 100% kita. Dan kita memberikan seluruh hidup dan mati kita. Begitulah ambisi dalam mencintai tadi. Begitu ambisi mencintai. Namun ketika ditanya manfaat, manfaat terbesar adalah memperoleh cintanya Allah ya. Manfaat terbesar adalah memperoleh cintanya Allah. Jika kita sudah memahami bagaimana cinta itu bekerja, yakinlah tidak ada dan tidak lain yang kita harapkan selain cintanya Allah. Mau dimasukkan ke neraka saja, ketika kita mendapatkan cintanya Allah itu sudah cukup. Itu ketika kita sudah mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Soal mengharapkan surga, mengharapkan balasan, diperbolehkan. Bukan berdosa, diperbolehkan. Allah memperbolehkan itu. Namun mendapatkan cintanya Allah, coba bayangkan itu adalah hal yang sangat besar yang diimpi-impikan umat manusia dan seorang hamba. Mungkin itu, Ais. Masya Allah. Baik, Kak, berarti dapat diambil benang merah bahwa ada dua manfaat ya dalam mencintai Allah. Itu yang pertama, koneksi kita dengan Allah akan semakin kuat, lalu manfaat terbesar adalah memperoleh cintanya Allah. Namun, perkara manfaat dalam mencintai ini sebenarnya akan lebih baik kalau kita bisa mencintai Allah itu eh, dengan rela gitu, Kak. Dan kita nggak sebenarnya tidak usah terlalu memikirkan apa yang akan kita peroleh pada saat kita mencintai Allah. Karena sebenarnya jika kita benar-benar eh, makhluk yang Allah ciptakan, pasti kita yakin bahwa setiap yang kita kerjakan pasti akan mendapat balasan tersendiri eh, dari Allah. Baik, kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Eh, Bagaimana cara kita agar cinta kita terhadap makhluk itu tidak melebihi cinta kita kepada Allah, Kak? Karena di zaman sekarang itu banyak orang mencintai seseorang secara berlebihan. Atau dalam kata lain, bagaimana cara kita untuk mencintai seseorang itu karena Allah, Kak? Dan tidak melebihi cinta, maksudnya itu nggak melebihi cinta kita kepada Allah gitu, Kak. Oke, Afwan. Wah, baiklah. Tadi pertanyaannya bagaimana agar cinta kita kepada Allah atau cinta kita kepada manusia tidak melebihi cinta kita kepada Allah, begitu ya? Hmm, sebenarnya itu cinta segitiga ya jatuhnya ya. Jatuhnya cinta segitiga gitu. Jadi kalau misalnya kakak bikin segitiga deh kayak gini gitu ya. Sisi kanan itu adalah kita,
sisi kiri mungkin manusia lain gitu ya. Atau cinta kita makhluk lain gitu atau manusia lain gitu ya. A sama si B gitu. Lalu di atas ini adalah Allah. Jika kita mencintai kepada manusia gitu, si A sama si B berarti yang di ujung kanan sama di ujung kiri, maka dia akan mendekat. Dia akan terus mendekat ya. Dia akan mendekat, tapi hubungannya kepada Allah bisa terlepas. Gitu. Namun bagaimana bisa bersatu? Ketika kita pergi ke Allah, dua-duanya pergi ke Allah, maka dia akan bersatu dan juga mencintai Allah. Bisa digambarkan? Bisa digambarkan ya. Namun ketika kita tidak mencintai Allah lagi, kita tidak mencintai Allah lagi, kita menjauh gitu. Kita menjauh gitu. Maka cinta kita kepada manusia juga bisa menjauh. Gitu eh, apa ya? Analoginya. Namun bagaimana cara agar cinta kita kepada manusia itu tidak melebihi cinta kita kepada Allah adalah kita harus memahami bahwa kita harus manusia itu bisa datang dan pergi. Manusia itu bisa mengecewakan dan bisa sangat mengagumkan. Manusia itu adalah sosok yang sangat bisa membuat kita kecewa. Manusia itu eh, seharusnya juga mencintai Allah gitu. Jadi banyak faktor terhadap manusia itu agar kita bisa kecewa. Ya, karena manusia bisa datang dan pergi. Manusia itu bisa meninggal dan bisa mati, gitu ya. Maka sebenarnya dari situ ya, kita harus mencari rasa cinta yang kekal dan abadi. Rasa cinta yang kekal dan abadi itu adalah Allah gitu. Agar kita tidak mencintai manusia, kita harus mengetahui bahwa ketika kita mencintai manusia, kita pasti akan kecewa gitu ya. Pasti akan kecewa gitu. Karena dia juga ciptaannya Allah gitu. Karena kita mengetahui keterbatasan manusia itu seperti itu. Berbeda dengan kita menghadirkan cinta kita kepada Allah, karena Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan. Allah adalah zat yang abadi dan sampai kapanpun tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Maka itulah cinta yang harus kita tumbuhkan. Namun terkadang ikhwah semua, kita sering lupa bahwa mencintai yang abadi itu adalah mencintai karena Allah. Maka kita sering kali atau acap kali eh, cinta kita kepada manusia melebihi kadar cinta kita kepada Allah. Sering kali. Ketika kita sudah berada di dalam itu gitu, maka kita tidak lagi melihat hal-hal yang disukai oleh Allah. Karena yang kita lihat sudah apa-apa hal yang disukai oleh manusia. Maka kita sudah menghalalkan apa-apa hal yang dibenci oleh Allah. Apapun itu. Entah itu berzina, nauzubillah min dzalik ya. Entah itu melakukan keburukan-keburukan yang lain gitu. Maka kita sudah menghalalkannya saja. Karena kita sudah mencintai sosok manusia. Berbeda halnya ketika kita mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, kita akan memperlakukan manusia sebagaimana yang Allah inginkan. Dan cintanya Allah itu mengalir kepada semuanya. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka Allah akan mencintai diri kita dan mencintai seseorang itu juga. Allah akan memberikan cintanya kepada kita dan kepada seseorang yang kita cintai juga karena Allah tadi. Maka cinta itu akan terus berbalas. Dan rasa kecewa itu tidak akan mungkin kita rasakan. Begitulah ketika kita melakukan cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Yakinlah ketika kita sudah jatuh kepada rasa cinta kepada manusia, kita harus bersiap dengan rasa kecewa. Harus bersiap. Tidak ada manusia yang tidak mengecewakan. Baik itu orang tua kita. Baik itu pasangan kita kelak. Baik itu siapa apapun bentuknya. Baik itu binatang peliharaan kita. Semuanya akan menghadirkan kekecewaan. Entah itu sedikit atau entah itu besar.
pasti akan menghadirkan kekecewaan. Maka mulai dari hari ini cobalah cari kekuatan atau carilah cinta yang abadi. Yang kekuatannya tidak akan ada habis-habisnya. Yang daya lesutnya atau daya lecutnya gitu ya. Sebesar-besar dan sekuat-kuatnya. Dan ketika kita mendapatkannya, kita menggenggamnya, maka kita tidak membutuhkan yang lain. Kita sudah menggenggam hal yang abadi. Sehingga kita sangat mudah mencintai manusia yang lain karena Allah. Karena mencintai manusia yang lain, melakukan kebaikan kepada manusia yang lain akan membuat Allah mencintai kita. Itu dia, konsepnya tadi gitu ya, yang Allah suka. Maka itulah manisnya cinta. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan terhadap manusia yang kita cintai juga karena Allah tadi akan menambahkan cinta kita kepada Allah. Sehingga tidak lagi menjadi cinta segitiga. Itu tidak akan lagi menjadi cinta segitiga yang kata orang akan berebut-rebutan, tidak akan gitu. Maka kita saling mencintai karena Allah. Itu akan menjadikan kita roda-roda kehidupan yang terus berputar dan kita akan terus bersama Allah dimanapun kita berada. Mungkin itu Ais. Baik, Masya Allah, Kak. Berarti agar cinta kita itu tidak, agar cinta kita kepada makhluk tidak melebihi cinta kita kepada Allah, maka perlu kita sadari bahwa cinta kepada makhluk itu bersifat fana. Nah, cara kita agar tidak mencintai makhluk berlebihan adalah sebaiknya kita mencari cinta yang kekal yang tidak akan membuat kita kecewa, itu cinta kita kepada Allah. Nah, Masya Allah, Ikhlas semua tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara podcast kita nih. Nah, mungkin Aisyah mau coba menyimpulkan sedikit tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu cinta kepada Allah membuat kita dapat melakukan segala sesuatu itu dengan ringan dan dapat melakukan segala sesuatu itu dengan lebih membahagiakan. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak mencintai Allah atau melupakan cinta kita kepada Allah dan melupakan Allah? Nah, yang akan terjadi itu kita akan kehilangan tempat kita berpulang, akan kehilangan tempat ternyaman kita. Nah, oleh karena itu, ikhwah semua, perlu kita tingkatkan cinta kita kepada Allah agar kehidupan kita itu lebih sejahtera dan agar kehidupan kita lebih bahagia. Karena sejatinya kebahagiaan itu yang kekal adalah pada saat kita mampu mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, buat ikhwah semua, jangan lupa nantikan positif atau podcast Syiar Kreatif selanjutnya dengan pembahasan yang nggak kalah menarik nih ikhwah semua. Sampai jumpa di positif selanjutnya.